7 dan kurikulum 13 untuk peserta didik kelas 8 dan 9. Jadi kegiatan di perpustakaan alhamdulillah cukup banyak, diantaranya perpustakaan sebagai jendela dunia, anak-anak banyak meminjam buku, membaca buku, ada kegiatan di sana banyak, dan juga anak-anak diberi kesempatan untuk menuliskan hasil karya. Ini yang sudah diterbitkan pada Bapak Ibu asesor. Ini buku kelas 7 Desa Kunjung Museum. Ini buku kelas 9 yang diterbitkan kelas 9 Secercah Harapan di kala pandemi. Usai pandemi tetap ada harapan. Peraturan akademik sekolah yang dikirim kepada semua warga sekolah supaya tahu apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan di sekolah. Ibu dan Bapak mohon nanti kerelaan Ibu dan Bapak dari Perpusnas, buku yang ini berbahasa Jawa, Kamar Dikaning Kurikulum Vertikal, baru dalam proses ISDN di Perpusnas. Mohon ke depan ini dipandu, ini masih dalam proses. Ini buku ini, Kamar Dikaning Kurikulum Vertikal. Ini produk murid kita kelas 8. Yang terakhir, ini kegiatan perpus khusus bunga rampai dari anak-anak. Artinya ini sekolah SMP di pinggir jauh, paling barat Sleman. Kami ada di bahasa kami di desa, tetapi paling tidak kami menggeliat. Kami menggeliat untuk melayani anak-anak. Semoga anak-anak di Kapanewon atau kecamatan pinggir ini kelak nanti akan berguna, bermanfaat bagi pembangunan negara kita Indonesia. Harapan kami demikian, dan Ibu dan Bapak menjalankan tugas sesuai dengan arah dari pemerintah. Perpustakaan betul-betul menjadi jendela dunia. Makaten yang perlu saya aturkan sekali lagi, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan nanti apabila nanti sampai malam pun kami siap, semoga tidak sampai subuh. Terus nanti untuk malam hari sudah mohon maaf sekalian, karena setelah ini terus dilanjut dengan pemeriksaan. Untuk hidangan malam sudah kami siapkan supaya nanti agak panas. Terima kasih. Periksaan ini segalanya di sini. Kalau bahasa Jawa mesti pun Ibu dan Bapak periksa, tapi saya tidak tahu Ibu dan Bapak dari asesor Jakarta dari Jawa atau tidak. Selamat datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ihsanuddin MD dan Ibu Pak Wihati SSI, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Minggir Bapak Nur Prihatmo SPD MHUM, yang saya hormati rekan saya ini dari DPAD DIY Ibu Trilastifi Suryaning Tias SS, rekan-rekan saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, dan juga Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan lainnya di SMP Negeri 1 Minggir yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sore ini sampai ke Minggir juga. Tadi sudah deg-degan karena sesi pertama ada di MTS Sunan Pandanaran. Di sana butuh waktu kurang lebih 5 ya Pak, 5 jam ya. Pak. 5 jam lebih. Artinya kalau tadi Pak Nur Triatmo siap sampai malam, bisa dihitung. Ini yang diberikan Mas Agus sama Mbak Rika. Sekarang jam berapa, nanti selesai ditambah 5 jam berapa. Soalnya semangatnya tim asesor itu masih semangat pagi. Bukan di Sleman tuh. Bukan di Sleman deh. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang di Sleman Bapak Ibu yang tadi sudah di ujung timur, berada di wilayah Ngaglek, sekarang ini benar-benar di pinggir barat perbatasan dengan Kulon Progo, sehingga Toto kalau namanya Minggir Pak. SMP Negeri 1 Minggir.
Meskipun berada di posisi wilayah paling barat, tetapi SMP ini termasuk SMP yang besar karena punya rombongan belajar sekitar 21 rombel. Artinya penduduk di wilayah barat ternyata banyak, sampai membuka 7 rombongan belajar. Dan semangatnya sama Pak dengan MTS Sunan Pandanaran. Bapak Ibu guru di sini ketika harus mengembangkan perpustakaan sebagai salah satu sarana penunjang belajar mengajar, itu juga semangatnya sama seperti yang MTS. Mungkin yang berbeda adalah fasilitas penunjang lainnya. Namun saya yakin dengan semangat yang dimiliki oleh timnya SMP Satu Mangkir di bawah pimpinan Bapak Menteri Atmo, itu juga insya Allah bisa memenuhi harapan kita semua untuk mewujudkan perpustakaan yang terakreditasi A. Tidak mendahului kebijakan tim asesor, namun ini adalah harapan dan doa. Mudah-mudahan nanti dengan diakreditasinya perpustakaan Ibnu Sina, perpustakaan Negeri Satu Mangkir, bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan sebagai perpustakaan yang berstandar nasional, namun juga benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga SMP Negeri 1 Mangkir. Tentunya kalau pelayanan yang diberikan akan baik, ini anak-anak akan menjadi lebih terasan di perpustakaan. Yang perpustakaan tentu saja fungsinya bagi SMP Negeri 1 Mangkir itu tidak hanya sekedar sebagai wahana atau sumber belajar, tetapi juga sebagai tempat rekreasi. Mudah-mudahan begitu Bapak, harapan saya seperti itu. Artinya kalau tempat rekreasi itu kan membuat orang senang, membuat orang terasan. Jadi harapan kami nanti apa-apa yang sudah dilaporkan melalui tugas atau akreditasi yang sudah dikirimkan ke perpustakaan nasional, real adanya Bapak. Jadi nanti kalau di Persani itu benar-benar sesuai, dan juga kemungkinan ada pengembangan dan juga ada peningkatan dari apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kami, untuk pengembangan perpustakaan di wilayah Kabupaten Sleman. Karena dengan terakreditasinya perpustakaan sekolah yang tahun ini kita mendapatkan kuota 6 ya Mbak, 6, artinya bertambah lagi perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan kuota yang nanti bertambah, tidak hanya 6 Pak, supaya segera bisa diikuti untuk ketercapaian perpustakaan dengan standar nasional perpustakaan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan harapannya, karena semangat tim asesor ini masih semangat pagi. Tolong Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Mangkir juga harus mengimbangi dengan semangat pagi. Mungkin itu ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman, Ibu Sri Wartini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mangkir, Pak Ahmad Nur Triyatmo. Ya. Kemudian rekan saya Ibu Tati, Ibu Asti dari BPAD, Badan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta ya, Jakarta. Dan Bapak Kabid Perpustakaan di Kabupaten Sleman. Kemudian
kemudian Bapak Ibu Kepala Perpustakaan yang mana? Sehat bro? Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, pimpinan yang wakil, pimpinan tadi. Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam dari Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Bapak Dr. Andes Muhammad Saiful MM yang mengutus kami ke sini sebagai melakukan visitasi di sini. Perlu kami sampaikan bahwa akreditasi perpustakaan itu sebenarnya merupakan bagian dari fungsi pembinaan. Jadi Perpustakaan Nasional itu menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan adalah institusi atau lembaga pemerintah atau kementerian yang tugasnya itu membina semua jenis perpustakaan. Di Indonesia ini ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus, ada perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, ada perpustakaan desa, ibadah dan lain-lain. Nah, akreditasi ini sebenarnya adalah penilaian kesesuaian antara standar nasional perpustakaan yang sudah disusun oleh Perpustakaan Nasional dengan kondisi nyata yang ada di perpustakaan. Jadi standar nasional perpustakaan itu disandingkan ya, dengan kondisi nyata yang ada di sini. Itulah penilaian kesesuaian itulah atau assessment of conformity gitu ya. Nah, yang kita maksud dengan penilaian akreditasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu buka instrumennya, maka jawaban di kolom C itu sebenarnya standarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu jawabannya C semua, itu sudah memenuhi standar. Kalau ada yang B, berarti sudah di atas standar. Kalau ada yang A, berarti sudah melampaui standar. Kalau dalam bahasa pengukurannya exceeding, melampaui standar. Nah, jadi itu. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mengajukan untuk diaplikasi, mengirim borangnya ya, instrumen yang sudah diisi dengan bukti fisiknya. Nah, kemudian Direktorat Standarisasi Aplikasi menjadwalkan visitasi. Hari ini kita melakukan visitasi kunjungan itu. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi data isian. Nah, kita ingin melihat apa yang Bapak Ibu isi sesuai jawaban Bapak Ibu itu. Kita lihat bukti fisiknya, kita lihat perpustakaannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kami mohon izin visitasi melihat-lihat. Jadi kalau nanti kami memerlukan untuk ditunjukkan ya, untuk diperlihatkan. Kalau kita perlu ingin lihat nanti mohon dibantu kami melihat. Nah, kemudian hasil dari visitasi ini dari penilaian yang ada di instrumen itu meliputi 6 komponen, Pak. Pertama, komponen koleksi, kedua sarana prasarana, ketiga layanan, keempat itu tenaga SDM-nya, kelima itu penyelenggaraan dan pengelolaan, dan yang keenam itu faktor penguat. Faktor penguat itu isinya adalah inovasi. Inovasi itu adalah terobosan lah ya yang dilakukan oleh perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah keunikan apa yang dimiliki, itu bisa desain gedungnya, koleksinya, atau kegiatannya atau apanya gitu ya. Yang ketiga prestasi. Nah, apakah perpustakaan ini pernah menang lomba gitu ya? Kalau perpustakaannya atau pustakawannya gitu ya. Pernah menang lomba atau seperti apa? Kemudian
hasil semuanya nanti itu adalah hasil sementara Pak. Jadi hasil yang kita olah di sini nanti itu adalah hasil sementara. Nah, hasil itu nanti akan saya bawa sama teman ini ke sidang pleno nanti di lembaga akreditasi perpustakaan. Dalam sidang pleno itu nanti ada pimpinan sidangnya, ada sekretaris sidangnya, ada asesor-asesor lain. Nah, maka saya akan mempresentasikan yang saya hasil presentasi ini ke sana. Saya akan tampilkan videonya, tampilkan data-datanya semuanya. Nah, nanti mereka turut serta menanggapi dan seterusnya. Nah, hasil sidang pleno itulah nanti hasil konkretnya yang dikeluarkan sertifikatnya. Nah, jadi itu proses akreditasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Itu penjelasannya. Nah, ingat bahwa akreditasi ini bukan lomba. Akreditasi ini sebenarnya kami ingin membantu, gitu ya, memastikan bahwa layanan perpustakaan itu berjalan sesuai standar, karena ujung-ujungnya adalah untuk kepuasan pemustaka kita. Itu ujung akhirnya. Jadi kalau misalnya semua unit layanan saya kira itu perlu diakreditasi. Misalnya rumah sakit itu pun diakreditasi supaya apa? Memastikan bahwa semua kegiatan di rumah sakit itu sesuai standar. Kalau dilakukan asal-asalan dan sesuai standar, nanti akan merugikan customer-nya. Misalnya terjadi malpraktik, pasien yang dirugikan. Nah, begitu juga loh bangun gedung ya, arsitek dan sebagainya, itu pasti dia punya standar, diakreditasi, ya, di audit, gitu ya. Nah, karena apa? Kalau gedung dibangun asal-asalan, maka yang korbannya adalah orang yang akan memakai gedung itu. Sama perpustakaan, kalau dikelola tidak sesuai standar, suka-suka aja misalnya, nah itu ujungnya nanti siswa dan guru tidak mendapatkan layanan yang terbaik, ya, perpustakaan. Nah, jadi sebenarnya ini kehendak kita semua. Jadi kami datang ke sini sebenarnya, ayo kita pahami sama-sama, kita pahami instruksinya, sebagainya, kita jelaskan. Mungkin ada perlu yang ingin kami tambahkan, jelaskan, gitu ya, atau yang apa yang kurang nanti ke depan kita tingkatkan. Jadi itu tujuan mulianya, semuanya untuk customer satisfaction, untuk user satisfaction ke depannya. Itu harapan kita bersama. Jadi itu apa namanya, beda dengan lomba ya. Kalau lomba kan untuk menang-menangan ya, nah, kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin bertahap, ingin memuaskan siswa dan guru kita. Demikian mungkin sedikit yang gambaran mengapa kami melakukan presentasi dan tujuan dari presentasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.